Halo guys, selamat datang di Vivino Hatara. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema apa yang menjadi notis orang-orang tentang kamu sekarang ya. Saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak. Bisa sebagian aja yang resonate ataupun bisa semuanya resonate buat kamu ya. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, kita shuffle dulu kartunya. General reading yang dinotis orang-orang tentang kamu sekarang. Ya, yang dinotis orang-orang tentang kamu sekarang. Kamu tuh sekarang makin percaya diri, gitu ya. Makin bisa diandalkan. Kamu kayak seorang pemimpin, gitu ya, pemimpin alami. Kamu tuh memiliki karisma, gitu, memiliki pesona, ya. Jadi, ya meskipun tampilan kamu itu sebenarnya biasa-biasa aja, gitu ya. Secara penampilan biasa aja, ya. Terus mungkin juga make up gitu ya, untuk cewek ya make up tipis-tipis aja gitu ya, nggak terlalu yang menor atau gimana gitu ya, tapi tuh orang langsung ngeh gitu ke kamu, kayak contoh kayak di sebuah ruangan gitu ya, itu tuh kamu yang paling terlihat bersinar, kamu yang paling terlihat menonjol gitu ya. Aura kamu itu aura karismatik gitu ya, charming. Ada kayak enak dipandang gitu, enak dilihat, enak dipandang gitu ya. Pembawaannya ya di sini karena pembawaan kamu itu emang percaya diri ya, kayak emang udah apa ya, dari pembawaan kamu ini kayak kamu menunjukkan bahwa diri kamu tuh emang udah stabil gitu. Kamu udah selesai dengan diri kamu sendiri, kamu sudah tidak ada keraguan gitu dengan diri kamu sendiri, kamu merasa kamu layak, kamu merasa kamu mampu, kamu merasa berharga gitu ya. Jadi dari energi-energi yang positif itu memang memancarkan gitu ya, auranya itu memang memancarkan aura yang bersinar gitu ya. Jadi yang dinotis orang-orang ya tentang kamu saat ini adalah karismamu, aura kamu yang bening, aura kamu yang bersinar gitu ya. Begitu. Yang dinotis orang-orang tentang kamu saat ini. Yang dinotis orang-orang tentang kamu saat ini ya. Kamu itu sukses gitu ya. Kamu sekarang ini memang apa ya, mapan gitu, secara keuangan stabil ya, kayak kamu itu lagi menikmati hasil dari jerih payah kamu di masa lalu gitu ya. Kamu pernah memang kayak apa ya, ya pernah menanam gitu, pernah emang pernah apa ya, kayak bekerja keras di masa lalu, dan kamu lagi memanen hasil buah dari kedisiplinan kamu, lagi memanen dari hasil ketekunan kamu, konsistensi kamu, fokus kamu gitu ya. Ada kesuksesan di sini gitu ya.
Itu yang di-notice orang-orang. Jadi di sini tuh sebenarnya nggak harus yang aku rasakan gitu ya, nggak harus kamu menonjolkan, apa ya, kayak mungkin sebenarnya penampilan kamu itu biasa-biasa aja, gitu ya, tapi orang itu ya ngeh gitu. Orang itu bisa ngerti aja kalau kamu itu sukses karena emang dari pembawaan kamu, ya. Pembawaan kamu yang percaya diri, penuh percaya diri, kayak memang, ada aura yang memancarkan bahwa diri kamu itu layak, diri kamu itu berharga, gitu. Kayak, aura yang memancarkan kalau kamu itu respect sama diri kamu sendiri, gitu ya, respect, ada self love, gitu. Jadi begitulah yang di-notice orang-orang, ya, oke. Yang di-notice orang-orang tentang kamu saat ini, iya, iya, ini yang di-notice adalah tentang intuisi kamu, gitu ya. Jadi orang-orang itu ya merasa lumayan segan gitu sama kamu. Ada rasa segan karena intuisi kamu yang tajam. Jadi di dekat kamu itu memang, sebagian orang gitu ya, itu akan bersikap hati-hati ke kamu karena kamu bisa mendeteksi kebohongan, bisa mendeteksi, manipulatif gitu ya. Ya cukup hati-hati. Jadi yang di-notice orang-orang itu tentang kamu saat ini adalah intuisi kamu yang tajam, gitu. Ya walaupun sebenarnya kamu nggak menunjukkan gitu ya. Di sini yang aku rasakan kamu tuh sebenarnya nggak menunjukkan kalau kamu itu bisa ngebaca kebohongan orang. Kamu nggak mengatakan gitu ya secara terang-terangan, secara terbuka kalau kamu itu nggak bisa dimanipulasi gitu. Tapi orang itu ngeh ya, orang-orang itu ngeh karena kamu tuh bisa memahami perasaan mereka, kamu bisa kayak bisa merasakan emosi mereka, bisa merasakan, gestur tubuh mereka. Contoh kayak mungkin kayak kamu tuh bertanya, eee, tentang perasaan mereka gitu ya. Mungkin mereka berusaha untuk menutupi gitu, tapi kamu tahu gitu ya, kamu tahu apa yang mereka rasakan gitu. Dan di sini yang di-notice orang-orang tentang kamu adalah bagaimana kamu memahami mereka, memahami perasaan mereka, memahami emosi mereka gitu ya. Kamu kayak merangkul, kayak seorang ibu gitu, merangkul. Jadi nggak ada judgement, nggak ada nggak ada apa ya, di sini kayak nggak ada menceramahi gitu ketika ada orang yang cerita atau curhat ke kamu gitu ya, kamu kayak ya merangkul mereka. Jadi mereka merasa aman gitu ya, mereka merasa nyaman, mereka merasa dimengerti, dipahami, gitu. Hmm. Oke, yang di-notice orang-orang, yang di-notice orang-orang tentang kamu sekarang, hmm, ya, kamu ini orang yang setia, setia kawan, setia sama keluarga, setia sama pasangan, gitu ya. Kamu orang yang sangat diandalkan, terutama di sini sama keluarga kamu, sama teman-teman kamu, gitu ya. Terutama di sini kalau kamu cewek, kamu tuh akan sangat diandalkan oleh teman-teman kamu akan diandalkan oleh keluarga kamu, gitu, ya. Kalau kamu cowok, ya kamu akan sangat diandalkan oleh pasangan kamu, ya keluarga kamu, gitu ya, orang-orang sekitar, gitu. Dan kamu sangat setia dan kayak kamu itu orang yang paling paling apa ya,
Di sini paling bekerja keras, kayak paling berusaha keras untuk menjaga hubungan tetap harmonis, gitu. Iya, kayak kamu selalu ngejaga hubungan, entah dengan siapapun, gitu ya. Kamu nggak suka yang namanya konflik, kamu nggak suka yang namanya perseteruan, gitu ya. Di sini kamu kayak kalau ada konflik, ada perseteruan itu, kamu akan mudah untuk mengalah, gitu. Iya. Tapi di sini yang aku rasakan yang paling dinotis orang-orang itu adalah kamu yang sangat diandalkan oleh orang-orang, gitu ya. Kamu selalu siaga, kamu selalu ada untuk mereka, gitu ya. Kamu selalu menawarkan bantuan untuk orang-orang, gitu. Jadi ada kebaikan, ada ketulusan, itu yang dinotis orang-orang. Tuh, ya. Yang dinotis orang-orang tentang kamu sekarang, ini adalah ketahanan mental kamu. Iya. Iya, jadi orang-orang itu notice dengan uh, ketangguhan kamu, ketahanan mental kamu. Kamu tipikal orang yang tidak mudah untuk ditumbangkan oleh situasi, oleh keadaan gitu ya, oleh kondisi gitu. Jadi ketika situasi tidak mendukung kamu atau bahkan situasi itu kayak kayak membuat kamu itu terpuruk, membuat kamu jatuh gitu ya. Kamu tuh tahu caranya untuk bangkit gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak contoh kamu mungkin dihancurkan oleh uh, kondisi gitu ya. Kamu dihancurkan oleh problem, masalah gitu. Mungkin juga bisa dibilang berkali-kali di sini karena yang orang notice ini kan adalah ketahanan mental kamu. Otomatis di sini tuh nggak hanya sekali dua kali apa yang terjadi di kamu gitu ya. Kamu tuh kayak sering sebenarnya ditumbangkan gitu. Sebenarnya hidup kamu tuh kadang orang melihat kayak nggak adil sebenarnya gitu ya. Memang dunia nggak adil kadang ya. Tapi entah kenapa kamu tuh tetap bertahan, kamu tahu caranya untuk bangkit, dan bangkitnya kamu ini gitu ya. Ketika kamu jatuh, kamu bangkit, kamu tuh akan menjadi versi yang baru gitu. Kamu akan menjadi lebih tangguh, kamu akan menjadi lebih kuat, ya mungkin kamu akan menjadi lebih lebih dewasa, ya, lebih bijaksana, lebih tenang gitu. Jadi ada kayak mental kamu itu kayak diasah gitu ya. Makin kamu ditumbangkan, makin kamu kuat. Makin kamu dihancurkan itu justru makin makin kamu makin kamu kokoh gitu. Ya. Ya, contoh kayak ibarat apa ya? Kayak contoh kayak ya emang hal-hal yang berguna gitu ya. Hal-hal yang berguna itu memang harus diasah gitu kan. Emang harus diasah, harus ditempa gitu ya dengan hal-hal yang tidak nyaman gitu untuk menjadi seseorang yang kuat, seseorang yang tangguh, untuk menjadi seseorang yang berguna. Itu memang memiliki perjalanan yang tidak mudah ya. Kebanyakan seperti itu. Iya. Makanya iya perlu disyukuri juga gitu ya. Kalau menurutku gitu ya. Kadang kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang membuat kita itu kayak emang dipaksa untuk kuat gitu, sebenarnya sedang membentuk kita untuk menjadi orang yang lebih lebih apa ya, kayak Tuhan itu emang punya rencana untuk menjadikan kamu itu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu, sebenarnya kayak Tuhan lagi ngebentuk gitu ya. Jadi di sini yang dinotis orang-orang tentang kamu ini adalah ketahanan mental kamu. Ya, tahan banting gitu. Mungkin ya Allah, mungkin kalau aku yang jadi dia,
mungkin aku udah nggak bisa bangun lagi gitu. Tapi entah kenapa ya, kamu justru makin jatuh, makin kuat, makin bersinar gitu. Jadi akhirnya itu tuh kayak jadi notice gitu ke orang-orang kalau kamu itu nggak bisa untuk ditumbangkan, nggak bisa untuk dijatuhkan gitu. Yang di-notice orang-orang tentang kamu, ini, kamu itu kayak emang udah nyaman dengan diri kamu sendiri gitu ya. Bagaimana kamu ngejalanin hidup itu ya kayak udah senyaman itu gitu ya, udah secure gitu sama diri kamu sendiri, sama orang-orang sekitar. Jadi kamu tipikal orang yang tidak mudah untuk diserang gitu ya. Kalau ada orang yang mencoba untuk menyerang kamu tuh kamu nggak akan nggak akan merasa diserang gitu ya, bahkan mungkin kadang kamu kayak bisa menertawakan kekonyolan diri kamu sendiri gitu ya. Contoh kayak orang mungkin berusaha untuk ngehina kamu, ngerendahin kamu, ngeremehin kamu gitu ya. Nah, untuk orang-orang yang masih insecure itu kan pasti akan merasa tidak nyaman, merasa diserang gitu kan, akan semakin rendah diri, nggak terima gitu ya. Tapi justru di sini gitu ya, kayak kamu tuh mengiyakan aja gitu ya, diremehkan orang gitu dengan mungkin kayak kata-kata yang remehin gitu ya. Ya udah, kamu ketawa aja gitu ya. Kayak dianggap lucu gitu, dianggap lucu-lucuan gitu. Jadi karena di sini kamu udah secure, sudah merasa aman, udah merasa nyaman dengan diri kamu sendiri. Karena di sini kamu memang udah menerima diri kamu apa adanya gitu kan. Kamu udah tahu diri kamu udah tahu versi terbaik kamu gitu. Jadi ya nggak perlu orang tahu siapa kamu yang sebenarnya, nggak perlu nggak perlu pujian gitu, nggak perlu pengakuan gitu. Jadi kalau orang mau menilai kamu jelek juga nggak apa-apa gitu kan. Kayak nggak apa-apa, ya terserah, bodo amat. Gitu. Jadi ada perasaan aman, nyaman gitu kan. Udah kayak udah nggak ada overthinking lagi, nggak ada kecemasan lagi. Kayak kamu ngejalanin hidup ya udah ngalir aja gitu kan. Kayak hidup untuk saat ini gitu ya, menikmati momen saat ini. Jadi udah nggak ada penyesalan untuk masa lalu, juga udah nggak ada kekhawatiran untuk masa depan, gitu. Gitu ya, kayak energinya ringan gitu ya, yang di-notice orang-orang itu kayak energinya ringan banget dan kamu ya udah kayak hidup tuh dinikmati aja sekarang gitu, gitu ya. Tapi yang paling notice di sini adalah secure kamu, ya, perasaan nyaman kamu, perasaan aman gitu, ya. Yang di-notice orang-orang tentang kamu sekarang ini adalah ya, kamu ini orang yang romantis. Ya, entah itu sama pasangan, entah itu sama temen, entah itu sama orang-orang gitu ya, orang-orang sekitar gitu. Perkataan kamu itu lembut, perkataan kamu itu enak didengar gitu ya. Jadi apa yang kamu ucapkan gitu tuh kayak selalu membuat orang lain itu merasa diterima, merasa dihargai, ya, merasa dimengerti, dipahami gitu sama kamu, gitu ya. Jadi kayak entah kenapa gitu ya, apapun yang keluar dari mulut kamu itu adalah hal-hal yang baik, gitu ya. Hal-hal yang kebaikan, hal-hal yang membuat orang itu merasa nyaman, merasa aman, gitu ya. Ya, terus yang di-notice orang-orang juga memang kamu orang yang sangat peka dengan perasaan orang lain. Makanya tuh kamu nggak tega gitulah ya untuk berkata berkata yang buruk gitu ke orang lain ya karena kamu emang peka dengan perasaan orang.
Jadi kamu berusaha untuk menjaga, hati dan perasaan orang gitu ya, jangan sampai apa yang keluar itu adalah ucapan yang menyakitkan, itu jangan, gitu. Ya, jadi kamu kayak berusaha menjaga menjaga hati orang lain, ya, dan ya kamu juga menjaga hati kamu, gitu ya. Jadi nggak cuman menjaga hati orang lain ya, kamu juga menjaga hati kamu, ya. Ya iyalah gitu ya, orang yang emang udah pinter menjaga diri sendiri itu ya otomatis pinter juga untuk menjaga orang lain, karena sebenarnya kan semua itu kan berawal dari diri kita sendiri dulu, gitu ya. Oke, yang dinotis orang-orang tentang kamu saat ini. eh yang dinotis orang-orang tentang kamu saat ini, ya. Kamu itu nggak banyak ngomong, kamu tuh nggak banyak cerita, apalagi terutama ketika kamu memiliki rencana, ya. Jadi ketika kamu memiliki rencana, kayak kamu simpen rencana itu, ya, hanya untuk diri kamu sendiri, gitu. Kamu nggak akan keluar-keluar, kamu nggak akan cerita ke orang-orang gitu tentang rencana kamu, ya. Jadi orang tuh tahu-taunya udah kamu action aja gitu, ya. Tiba-tiba, eh sukses aja gitu ya, tiba-tiba denger, kamu lagi punya proyek ini, gitu. Tahu-tahu kamu lagi, buka usaha ini, terus buka usaha itu, gitu. Jadi, eee, tipikal orang yang nggak banyak ngomong gitu, kamu akan lebih menunjukkan kepada tindakan, gitu. Jadi, apa ya, contoh kayak mungkin orang itu ngeh aja gitu. Kamu tuh nggak banyak janji, ya, nggak banyak ngomong, tiba-tiba ngasih perhatian aja ke mereka, gitu ya. Tiba-tiba ngasih kejutan aja ke mereka, gitu. Jadi nggak akan konfirmasi dulu, gitu ya. Tiba-tiba bikin orang lain itu terkejut, bikin orang lain itu kayak merasa spesial, ya. Tiba-tiba kamu ngasih surprise ke orang, gitu. Kayak yang dinotis orang-orang tentang kamu sekarang, ya. Kamu ini orang yang mudah terkoneksi dengan orang-orang sekitar. Ya, kayak apa ya? Mudah deket gitu sama orang. Dan emang apa ya? Seperti seperti yang aku bilang tadi, ya emang rada-rada romantis gitu. Iya, ya romantis itu bisa dengan temen kok, nggak cuman sama pasangan aja kan. Tapi emang sama pasangan juga kamu orang yang romantis, kayak kamu tuh nggak segan gitu untuk menunjukkan keharmonisan kamu sama pasangan kamu, ya terutama untuk kamu yang udah memiliki pasangan gitu. Kamu tuh nggak akan segan untuk menunjukkan perhatian kamu ke pasangan ya, terutama di depan orang-orang, itu kayak kamu tuh nggak akan malu gitu, nggak malu untuk menunjukkan keromantisan kamu sama pasangan gitu, ya. Ya ngapain malu gitu ya, apalagi kalau udah halal. Iya kan? Jadi kayak kamu tuh orang yang perhatian gitu ya, terutama sama pasangan, di sini aku rasakan. Kadang juga kamu suka manja gitu sama pasangan, gitu ya. Oke ya, di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng di sini ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ini yang paling kenceng. Kemudian ada Libra, Libra bukan, maaf. Ada Pisces, Cancer, Scorpio juga kenceng. Ya, kemudian ada Taurus, Virgo, Capricorn juga ya. Kemudian Aquarius, Gemini, Libra, tapi nggak sekenceng zodiak yang lain. Oke ya, sekian dulu readingannya. Ya, terima kasih yang udah menonton sampai selesai.
Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya, dan ya semoga di tahun 2026 ini apa yang menjadi manifestasi kalian ya mudah untuk terwujud di tahun ini ya. Mudah-mudahan dipermudah jalannya ya sama Tuhan, dan semoga di tahun 2026 ini ya makin diberkati hidup kita ya. Semoga diberi keberlimpahan, keberuntungan, dan didekatkan sama orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke ya, sekian dulu didingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.